Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol-protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum yang berlaku di negara kita, yang harus kita patuhi dan wajib kita ikuti aturan-aturan di dalamnya. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas lambang-lambang Pancasila serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama dilambangkan oleh lambang bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata ketuhanan, Indonesia tentunya memiliki keberagaman beragama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kita dapat menerapkan sila yang pertama ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beberapa hal, seperti mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, lalu menerapkan toleransi antar umat beragama serta tidak melakukan pemaksaan dalam beragama. Baik, kita memasuki dalam contoh penerapan sila yang pertama. Untuk yang pertama, berdoa sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, melakukan sholat dan ngaji. Yang keempat, menghormati agama orang lain. Jadi, dalam beberapa contoh penerapan sila yang pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mematuhi aturan dari agama kita sesuai dengan kepercayaan kita. Seperti contohnya tadi sholat dan mengaji. Untuk umat muslim, kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada di agama kita. Tentunya dengan begitu, dengan melakukan nilai-nilai Pancasila seperti itu, kita sudah mewakili dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama. Setelah ini kita lanjut kepada sila yang kedua. Untuk sila yang kedua ini dilambangkan oleh lambang rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia, kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan kita, seperti perbedaan agama, suku, ras, daerah, bahkan fisik dari kita. Kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila yang kedua ini dengan beberapa hal, seperti mengakui persamaan hak, kewajiban, kedudukan, karena semua hal tersebut sama di mata hukum, agama, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa sesama masyarakat Indonesia. Kemudian menjalin pertemanan tanpa membeda-bedakan perbedaan seperti yang kita ketahui tadi, ada ras, perbedaan agama, perbedaan daerah, perbedaan suku, bahasa, dan lain-lainnya. Karena kita tahu sendiri ya, Indonesia ini memiliki keberagaman suku, budaya, dan ras. Baik, kita memasuki dalam contoh gambaran penerapan sila yang kedua. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Dalam membantu korban bencana alam, kita tentunya sudah memiliki rasa kemanusiaan dan rasa sosial kita yang tinggi untuk membantu sesama. Baik, yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Sama dengan membantu orang yang terkena bencana alam, kita memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu teman kita, menjenguk teman kita yang sedang kesusahan maupun yang sedang sakit. Itu sudah mewakili dalam penerapan sila yang kedua. Sesuai dengan bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga,
kita tidak berbuat kasar kepada orang lain. Tentunya kita sesama manusia harus saling memiliki adab, tidak berbuat kasar, tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan kekerasan. Jadi rasa kemanusiaan itu perlu dari kita, dari diri kita sendiri untuk orang lain. Selanjutnya, membantu orang tua seperti nenek dan kakek saat menyeberang ke jalan. Itu merupakan contoh kecil dari penerapan sila yang kedua ini. Kita tentunya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dalam membantu orang-orang yang sedang membutuhkan kita, membutuhkan kehadiran kita dalam situasi dan kondisi apa saja. Lanjut, kita akan membahas sila yang ketiga. Baik, kita masuk dalam sila yang ketiga. Sila yang ketiga dilambangkan oleh pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Dari kata persatuan, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah, apalagi hanya karena adanya perbedaan. Dalam sila ketiga, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari kita, atau bahasa nasional. Kita dapat juga melestarikan budaya Indonesia seperti melestarikan baju adat, adat istiadat, lalu tarian, alat musik, dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita juga dapat membantu keluarga atau kerabat yang sedang membutuhkan, bekerja sama dan bergotong royong dalam mempertahankan keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Lanjut, contoh gambaran penerapan pada sila yang ketiga. Yang pertama, kita bermain dengan teman tanpa adanya perbedaan serta dengan rukun. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera secara hikmat. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri seperti produk buatan negara kita, negara Indonesia. Jadi beberapa contoh gambaran dalam penerapan sila yang ketiga ini mewakili penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila yang ketiga dalam persatuan Indonesia dengan kita mengikuti upacara bendera dengan hikmat, lalu kita berteman dengan teman kita dengan rukun, tidak membedakan begitu adanya perbedaan di antara kita dan teman kita, maupun perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, serta menggunakan produk-produk yang dibuat oleh negara kita sendiri, yaitu produk dalam negeri. Lanjut, kita akan membahas sila yang keempat. Sila yang keempat dilambangkan oleh lambang kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat Indonesia harus diutamakan. Dalam penerapannya nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat ini kita dapat melakukan dengan beberapa hal, seperti melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Contoh gambaran dalam penerapan sila yang keempat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti melakukan diskusi atau bekerja kelompok dengan teman kita. Yang kedua, musyawarah dalam memilih ketua kelas. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan baik.
Dengan ketiga contoh tersebut dalam penerapan sila yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa musyawarah dilakukan untuk menentukan keputusan bersama yang adil serta sesuai pendapat kita dan sesuai tujuan baik kita dalam menentukan atau memutuskan suatu putusan dalam ruang lingkup musyawarah. Lanjut, kita akan ke sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima. Pada sila kelima dilambangkan oleh lambang padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kata keadilan itu sendiri, kita harus bersikap adil terhadap semua orang serta tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Sila kelima ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan atau mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melakukan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain, lalu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan kemakmuran atau kesejahteraan diri kita sendiri atau pribadi kita sendiri dengan orang lain. Contoh gambaran penerapan pada sila yang kelima, seperti kita dapat melakukan gotong royong dalam membersihkan kelas kita. Yang kedua, kita melaksanakan tugas piket harian yang telah ditentukan oleh guru kita di dalam kelas. Yang ketiga, kita menghargai hasil dari orang lain. Yang terakhir, tidak berlaku boros serta rajin menabung. Dalam contoh-contoh gambaran penerapan pada sila kelima ini menggambarkan sikap kita, sikap keadilan kita sesama rakyat Indonesia dengan bekerja sama, melakukan tugas bersama-sama, seperti contohnya tadi bergotong royong dalam membersihkan kelas, lalu melaksanakan piket sesuai tugasnya masing-masing. Baik, sekian untuk hari ini. Hari ini kita telah mempelajari arti lambang-lambang dari Pancasila serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya harus diterapkan oleh kita, dan juga kita juga mematuhi aturan-aturan yang ada di negara kita. Oh iya, jangan lupa ya, kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa juga tetap selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Sekian untuk hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini, yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, serta orang-orang sekitar kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.